Itu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Yaitu yang pertama kalau misalnya kita sering naik sepeda motor. Sepeda motor itu berfungsi pada apa namanya? Yang shock breakernya itu adalah salah satu fungsi daripada gelombang longitudinal. Maksud dari itu sejajar antara arah rambatan dengan gelombang yang dibuatnya itu tadi, sehingga sejajar, sehingga dia gelombang yang ada pada BRI itu sangat berfungsi atau sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan sering kita temui di sepeda motor ya. Sepeda motor, kalau misalnya yang sangat konkret itu yang biasa ada di laboratorium, yaitu slinky atau gelombang pegas. Itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi, yaitu tentang gelombang menurut medium atau menurut perambatannya. Jadi ada arah rambatnya. Kita lihat dari arah rambatnya itu kalau tentang gelombang transversal dan longitudinal, yang sedangkan ini menurut medium atau tempat merambat daripada gelombang itu sendiri. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat gelombang yang merambat melalui medium yang ada. Misalnya kalau misalnya padat, cair, dan gas. Itu adalah gelombang mekanik. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kalau kita ketahui bersama bahwa tidak merambat, tidak melalui medium. Tidak melalui medium. Jadi ada beberapa yang seperti dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya adalah gelombang radio, gelombang TV, gelombang sinar X, sinar gamma, cahaya tampak. Itu adalah salah satu contoh daripada gelombang elektromagnetik. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa ada dua di sini yang seperti saya tampilkan di sini, arah getaran terhadap arah rambatannya. Yang pertama gelombang transversal dan kedua gelombang longitudinal. Yang selanjutnya lagi, yang ini tadi sudah saya sudah sampaikan, medium perambatannya itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu juga dalam kehidupan sehari-hari banyak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak, termasuk gelombang pada laut, gelombang laut, gelombang pada tali, gelombang pada tali, gelombang bunyi juga masuk. Itu mekanik. Mekanik termasuk di dalamnya gelombang bunyi yang ada di dalamnya. Sehingga gelombang mekanik ini banyak fungsinya, banyak yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita pernah melihat ada tali yang dibuat tidak renggang, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu renggang, kemudian hanya disentuh sedikit dia akan bergerak. Itu masuknya ke dalam gelombang apa? Dia masuk ke dalam gelombang, kalau kita sentuh begitu, itu masuk dalam gelombang transversal. Tetapi masuknya juga dalam gelombang mekanik. Karena gelombang mekanik itu ada beberapa di dalamnya. Yang kita buat di sini adalah gelombang mekanik ini termasuk transversal, gelombang bunyi. Jadi transversal itu ada apabila dia merambat tegak lurus dengan arah rambatannya. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dimasukkan dalam gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik itu mempunyai medium perambatan. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak memiliki medium perambatan. Mungkin saya lanjutkan, Mbak Lina. Silakan, Pak. Lanjut dari itu, gelombang elektromagnetik ini juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam tayangan ini yang seperti pemirsa yang tonton di rumah, ini adalah salah satu bentuk daripada gelombang elektromagnetik. Karena yang jelas dan juga yang ada di dalamnya termasuk inframerah.
Yang contohnya dalam itu ada inframerah, karena warna-warna yang ada di kita itu, yang misalnya pada saat kita ditampilkan ini adalah salah satu guna daripada gelombang elektromagnetik. Sehingga sangat dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berguna dari kita, baik yang sebagai yang sebagai pembelajar, baik sebagai pakar pendidikan atau dan sepakar fisika, itu pasti akan mengetahui yang tentang guna daripada gelombang elektromagnetik itu sendiri. Pemirsa yang saya hormati, yang di seluruh Nusantara, bahwa gelombang ini memang saya tidak sentuh tadi tentang bunyi, karena kalau kita sentuh lagi tentang gelombang bunyi, yaitu gelombang dan bunyi, ada segmen untuk yang lain tersendiri. Jadi hari ini kita hanya akan membahas mengenai gelombang saja ya. Gelombang saja. Karena gelombang itu sangat luas. Yang jelas karena gelombang juga bisa menimbulkan bunyi, sehingga ada dikatakan gelombang bunyi. Sehingga ada pada kesempatan ini yang kami akan bahas cuma gelombang saja, bukan dari gelombang dan bunyi. Ya. Mungkin untuk selanjutnya lagi, yaitu ada tentang gerak, getaran. Ada beberapa yang seperti kita ketahui bersama bahwa dari seluruh gelombang, atau mulai dari gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal, itu tidak lepas juga dari frekuensi, juga dari kecepatan, juga dari periode. Karena seluruh dari yang dilakukan oleh gelombang itu mempunyai kecepatan, yang jelas kecepatan itu ada periodenya, ada frekuensi, yang sehingga terjadilah yang namanya gelombang itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam layar kita lihat kembali bahwa frekuensi adalah, atau ini seperti kita ketahui di bandul ayunnya, bandul sederhana, yaitu frekuensi ayunan atau F. Jadi frekuensi itu simbolnya F, banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Jadi banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Itu frekuensi. Iya, frekuensi. Jadi dibedakan antara kalau panjang gelombang dengan nantinya ada frekuensi. Bukan berarti bahwa panjang gelombangnya frekuensinya juga banyak. Justru pada saat kalau misalnya gelombang pendek, justru biasanya frekuensinya lebih besar. Dan yang kedua adalah periode, waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan. Ya, dari periode yang diperlukan untuk terjadinya ayunan. Berarti kita sudah bahas ada frekuensi, kemudian ada periode. Berarti gelombang tersebut bisa dihitung ya Pak ya? Ya, insya Allah bisa dihitung. Bisa dihitung ya, berarti akan ada rumus setelah ini? Akan ada rumus, ya. Baiklah, dan rumusnya bisa dijelaskan nanti. Dan pemirsa TV Edukasi, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah jeda yang satu ini. Tetap di TV Edukasi, TV yang santun dan mencerdaskan. Bentuk gelombang dan perambatannya dapat kalian amati dengan percobaan sederhana. Ikatkan tali atau tambang pada dinding, ujung yang lain kita pegang dan rentangkan. Hentakkan ke atas dengan cepat tangan yang memegang ujung tali. Seketika kalian akan melihat satu gelombang terbentuk dan merambat sepanjang tali menuju ujung jauh. Jika diamati, arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Gelombang jenis ini disebut gelombang transversal. Jadi, ingat sekali lagi, suatu gelombang yang gerakan partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatannya
disebut gelombang transversal. Percobaan lain dapat